Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Fahri Fatur Rahman. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kali ini aku akan melakukan perjalanan dari Malang menuju Tangerang bersama bis angkatan pagi milik Gunung Harta. Pagi ini aku sudah berada di Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Dan sekarang ini jam masih menunjukkan pukul 6.11 pagi. Dan bus yang akan saya naiki ini jadwalnya keberangkatannya jam 7.30 pagi. Oke, berhubung masih lama banget, yuk kita sambil cari sarapan dulu ya. Nah, ini aku sudah berada di salah satu warung makan di Terminal Arjosari. Di sini aku akan sarapan dulu ya. Ini aku pesen rawon sama nasi nih, hehehe. Oke, selamat makan. Nah, ini tadi aku sudah selesai makan ya. Tadi aku sarapan dulu karena memang rumah makan bis Gunung Harta ini masih jauh banget, yaitu di daerah Ngawi, yang perkiraan sampai sana pun siang ya. Oke, kita hunting-hunting bis dulu ya di sini. Jam 6.44 pagi, ini ada yang baru datang, Harapan Jaya H623. Pakai bodi Avante D1, sasis Scania K410IB. Jam 6.47 masuk lagi bus Ezri jurusan Cirebon Malang. Pakai bodi dari Morodadi Prima nih, dan sasis Hino RK8. Jam 6.49 masuk lagi bis Rosalia Indah Double Decker dengan nomor lambung 102 jurusan Malang Bitung. Masuk lagi City Trans CTB 11 jurusan Malang Jakarta. Pakai bodi Jetbus 5 SHD. Nah, ini ada yang baru datang, ini Agramas HQ 007, pakai bodi double decker Jetbus 5. Dan jam 7.19 bus Gunung Harta yang akan saya naiki akhirnya tiba. Dan ternyata saya dapat bus X pameran Gias 2023. Wah, beruntung sekali nih dapat unit yang ini, hehehe. Oke, yuk mari kita masuk ke dalam bisnya ya. Pas naik ke dek atas masih sepi nih teman-teman penumpangnya. Yuk kita langsung saja menuju kursi kita. Kursi aku ada di seat 1B. Ini dia di pintu keluar terminal agak terhambat ya karena ada bus yang ngetem, sehingga kita harus menunggu dulu. Akhirnya secara perlahan-lahan bis kita bisa keluar ya. Melewati samping flyover Arjosari yang jalannya ramai lancar. Nah, ini kita melewati Karoseri Adi Putro Malang. Karoseri ini yang membuat bodi bus yang saya naiki ini nih, hehehe.
Di samping karoseri Adiputro ada pom bensin Adiputro yang biasanya bus yang baru rilis ngisi solarnya di sini ya. Mencoba overtake bus Savana jurusan Malang Surabaya, pakai bodi Scorpion King. Nah, kita sampai di perempatan yang mana setelah ini kita akan memasuki gerbang tol Singosari. Jam 7.35 kita masuk gerbang tol Singosari. Setelah ini bus akan menuju Pakis untuk mengambil penumpang dan juga snack. Jam 7.43 kita sampai di garasi Gunung Harta yang ada di Pakis. Bus parkir dulu di garasi selama kurang lebih 15 menitan. Di sini bus menaikkan beberapa penumpang dan juga menaikkan snack. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, bus akhirnya berangkat kembali dan langsung masuk tol Pakis. Dan tentu selanjutnya setelah ini kita akan mampir agen-agen kembali untuk menaikkan penumpang. Jam 8.05 kita exit tol Lawang untuk menuju agen Gunung Harta yang ada di Lawang. Kita melewati depan pasar Lawang yang ada di Malang. Dan tidak jauh dari pasar Lawang ada agen bus Gunung Harta. Nah, ini setelah menaikkan penumpang, bus berjalan kembali melalui jalur arteri menuju ke gerbang tol Purwodadi. Tadi ini kru sudah membagikan snack ya, yuk kita lihat tuh isi snacknya apa aja. Ini yang pertama ada roti. Yang kedua ada cheese cookies. Yang ketiga ada teh pucuk harum kecil. Dan yang terakhir ada air mineral. Dan kurang lebihnya seperti ini ya snacknya dari bis Gunung Harta. Kita bertemu bis Gunung Harta GHTS 084 yang sedang menaikkan paketan.
Dan kita ini belok kiri mengarah ke gerbang tol Purwodadi. Sekarang yuk mari kita review fasilitas yang ada di dalam bus ini. Nah, ini dia bentuk kursinya. Ini di kursinya ada tulisan 50. Nah, karena bus ini sebelumnya eks pameran yang digias, jadi ini kursinya sama persis sama seperti yang di pameran. Lalu di depan sini ada leg rest untuk sandaran kaki. Model leg restnya sama seperti bus Rosalia Indah. Leg rest ini bisa dibuka untuk menaruh alas kaki kalian. Nah, seperti ini kalau leg restnya sedang digunakan. Lalu di setiap penumpang di sini mendapatkan bantal yang cukup tebal dan juga mendapatkan selimut yang lumayan lebar ya ini kalau dibuka. Selanjutnya di depan sini juga ada avot baik untuk penumpang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan di atas juga ada louvre AC ya. Selain itu juga di sini ada CCTV untuk menunjang keamanan selama dalam perjalanan. Sekarang kita bergeser ke bagian belakang. Di bagian belakang ini bentuk kursinya sama seperti yang di depan. Sama-sama menggunakan leg rest juga ya. Di sebelah sini juga ada port USB untuk mencharger HP kalian. Kita coba duduk di sini, rasanya sama ya, sama kayak yang di depan tadi. Jarak antar kursinya pun hampir sama. Di sini juga ada tempat untuk menaruh cemilan atau minuman. Dan untuk tempat sampahnya di bus ini juga sudah lumayan banyak nih, biar kebersihannya pun tetap terjaga. Ini di dekat tangga ada dispenser dan juga disediakan free coffee dan teh yang bisa digunakan sepuasnya. Oke, mari kita ke depan lagi ya. Sekarang bus sedang mengarah ke agen Pandaan untuk menaikkan penumpang. Sekedar informasi, tiket bus yang saya naiki ini tarifnya 430.000 dengan kelasnya eksekutif. Dan di dek bawah bus ini ada dua kelas ya yang lebih mewah, yaitu Green Platinum dan Green Luxury. Oke, ini jam 8.37 kita sampai di agen Gunung Harta Pandaan. Setelah menaikkan penumpang, bus putar balik kembali untuk masuk ke jalan tol. Jam 8.54 bus exit tol Gempol untuk menaikkan beberapa paketan. Setelah menaikkan paketan, bus masuk tol kembali dan sekarang bus sudah mendekati gerbang tol Kejapanan. Sekarang yuk mari kita ke toilet bus ini. Nah, ini yang tadi aku bilang di seat bawah ada kelas Green Luxury dengan seat 11. Sekarang mari kita ke toiletnya.
Kurang lebih seperti ini ya tampilan toiletnya, cukup memadai untuk sekadar buang air kecil selama perjalanan. Sekarang kita berada di Surabaya. Ini bertemu bus Juragan 99 Casper yang sama-sama sedang menuju ke Jabodetabek. Bus kita ini sedang mengarah ke agen Gunung Harta yang ada di Medaeng. Jam 9:28 kita tiba di agen Gunung Harta Medaeng, Surabaya. Gak berhenti lama, di sini hanya 2 menitan saja ya, dan bus diberangkatkan kembali. Kalau dari Medaeng kita selalu melewati pintu keluar Terminal Bungorasi, Surabaya. Kalian kalau naik bis ke Surabaya atau Malang pasti pernah nih ngeliat gedung ini. Itu adalah rumah duka Grand Heaven yang ada di Surabaya. Sekarang kita masuk di gerbang tol Warugunung jam 9:41. Dan selamat datang kembali di Tol Trans Jawa. Mari kita nikmati fasilitas yang ada di dalam bus ini ya. Aku mau kasih tahu nih, jadi kursi di sebelah aku ini ternyata kosong teman-teman, atau tidak ada penumpangnya. Jadi ini nanti sampai ke tempat tujuan aku punya 2 kursi nih, hehehe. Tepat jam 10 pagi, bus mengarah ke Mojokerto melalui exit tol Penompo. Kalau ada yang nanya, kok ke Mojokerto dulu mas? Ngapain mas? Buat yang belum tahu, jadi bis GHTS ini wajib isi solar di SPBU milik Gunung Harta yang ada di daerah Mojokerto. Jam 10:11 akhirnya kita tiba di SPBU Gunung Harta yang ada di Mojokerto. Di sini kita akan mengisi solar dan akan menaikkan beberapa penumpang juga ya, karena di sini juga terdapat agen bus Gunung Harta.
Oke, sepertinya berhentinya masih lama. Yuk kita turun dulu yuk. Kita lihat bus kita sejenak ya. Ini dia Gunung Harta GHTS 096 dengan bodinya Jetbus 5 double decker dari Adiputro. Untuk sekedar informasi ya, jadi bus yang ada di depan kalian ini adalah bus double decker Jetbus 5 pertama yang dikeluarkan dari Adiputro untuk pameran Gias 2023. Dan ternyata busnya sold out ke PO GHTS ini. Setelah dibeli oleh PO GHTS ini, Gunung Harta masih mempertahankan warna dan livery asli pameran Gias 2023. Tidak terasa ya, bus ini ternyata umurnya sudah 1 tahun. Dan bus ini melayani rute Paten, Malang, Poris, dan sebaliknya sebagai angkatan pagi. Yuk, mari kita masuk lagi ke dalam bisnya. Setelah isi solar kurang lebih 20 menitan, bus akhirnya diberangkatkan kembali dan langsung menuju ke gerbang tol Penompo. Jujur sih ya, di jalan tol ini kita jarang banget menemukan bus akap yang searah dengan kita, karena posisinya bis ini sudah paling belakang. Di sekitaran tol Madiun, dari jauh terlihat bus warna hijau sedang menepi. Ternyata itu adalah GHTS 084 yang tadi ketemu ya. GHTS 084 ini ternyata mengalami pecah ban, sehingga bannya harus diganti. Dan GHTS 096 juga ikut menepi ya, dan membantu GHTS 084. Setelah berhenti kurang lebih 20 menit dan GHTS 084 juga sudah selesai, maka GHTS 96 melanjutkan perjalanan kembali. Jam 12:23 siang kita exit tol Ngawi untuk menuju rumah makan. Terlihat ya rumah makan Duta 3 yang sudah sepi, hanya terpantau bus Juragan 99 jurusan Jogja Malang. Kita masuk ke dalam terminal Kertonegoro Ngawi dulu ya, dan hanya sekedar memutar, karena semua bus yang lewat depan terminal Ngawi wajib masuk ke sini. Dulu aku pernah loh bikin videonya di sini. Kalau kalian penasaran, nanti linknya aku taruh ya di deskripsi. Melewati gedung terminal Ngawi nih, yang belum lama ini direvitalisasi ya. Akhirnya jam 12.30 siang kita sampai di rumah makan Taman Sari Ngawi. Di sini bus kita akan melakukan istirahat dan penumpang akan melakukan servis makan. Oke teman-teman, tetap ikuti terus ya videonya sampai selesai.
Yuk mari kita turun dulu ya dari busnya. Nah, rumah makan ini letaknya persis di pinggir jalan raya utama Ngawi Solo. Bus akap siang ini yang ada di sini hanya ada bus kita ya, dan juga ada bus pariwisata di sana. Oke, yuk langsung saja kita ke ruang makannya. Nah, ini aku udah ambil makanannya. Ini ada nasi, ada ayam bumbu, dan teh manis. Oke teman-teman, selamat makan ya. Nah, ini adalah suasana ruang makan di rumah makan Taman Sari Ngawi ini ya. Sudah cukup lumayan bersih. Aku sudah selesai servis makan dan tadi makanannya enak banget. Bumbu ayamnya kerasa gurih banget, jadi aku kasih nilai 9/10. Nah, kita akan bahas lagi ya seputar bus ini. Bus ini memiliki livery Special Anniversary edisi 50 tahun Adiputro, yang saat itu bus ini dipamerkan di Gias 2023. Bus ini berdiri di atas sasis Volvo B11R 450 horsepower, yang tentunya sudah Euro 5. Tinggi dari bus ini yaitu 4,15 meter, yang berarti bus ini adalah bus double decker. Bus ini memiliki rute paten Malang Polres Angkatan Pagi dengan 3 kelas di dalamnya, yaitu Green Platinum, Green Luxury, dan Executive Class. Oke, karena sudah dipersilakan untuk masuk, yuk kita masuk lagi ke dalam busnya. Nah, itu GHTS 084 kembali diberangkatkan ya. Jam 13:06 akhirnya bus kita diberangkatkan kembali dari rumah makan. Begitu berangkat kita bertemu bus Haryanto angkatan reguler yang mulai berangkat. Bertemu bus Haryanto lagi yang jalan reguler dari Madiun. Bertemu ATB Mira dan Eka Cepat. Bertemu STJ Iguazu dan Haryanto 042. Akhirnya kita masuk tol kembali ya, dan jujur memang sangat sepi banget di tol karena posisinya kita juga sudah paling belakang. Setelah ini banyak jalan yang aku skip ya karena jalannya memang sangat sepi. Jam 18.39 kita sampai di rest area KM 101 bersama dengan GHTS 084. Di sini bisnya akan beristirahat dan penumpang akan melakukan servis makan kedua dengan nasi bok ya. Only you can make me feel this
Nah, ini saya sudah turun dari busnya. Begini penampakan bus kita di malam hari. Ini bus kita parkir dengan bus pariwisata Pandawa 87. Dan ini dia nasi boxnya. Isinya ada air mineral gelas, nasi, dan juga chicken. Setelah kurang lebih istirahat 25 menitan, bus akhirnya diberangkatkan kembali dari rest area KM 101 dengan kondisi kaca yang bisa dilihat sendiri sangat berembun. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Setelah menurunkan penumpang di BSD, bus akhirnya masuk tol kembali dan mengarah ke tujuan akhir yaitu Terminal Polres Pelawat. Oke teman-teman, saatnya penilaian ya. Untuk perjalanan kali ini semuanya sudah cukup baik busnya, krunya, dan rumah makannya. Tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Mungkin poin minusnya dalam perjalanan ini yaitu bus harus isi solar dulu ke Mojokerto, sehingga cukup memakan waktu yang cukup lama ya, dan sampai ke tujuan pun sudah terlalu malam. Selain itu sudah cukup bagus semuanya. Dan akhirnya saya tiba di Terminal Polres Pelawat pukul 22:14 malam. Terima kasih banyak untuk semua kru yang bertugas mengantarkan penumpang dengan selamat hingga ke tujuan. Dan juga terima kasih banyak untuk semua penonton yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa kalian like, kalian komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.